Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi Oktasari dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Perkembangan zaman membuat kita harus berpikir cerdas agar dapat menyeimbangi apa yang zaman berikan kepada kita. Dalam dunia pendidikan, tidak ada hal yang tidak berkembang. Sebagai contoh, perkembangan media pembelajaran sebagai salah satu cara atau strategi meningkatkan prestasi. Sebagai pelajar teknik, maka saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang pahat bubut yang bertujuan supaya mahasiswa tahu apa itu pahat bubut, fungsi pahat bubut, macam-macam pahat bubut, serta kerusakan yang terdapat pada pahat bubut. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, definisi pahat bubut, yang kedua, material alat potong, yang ketiga, jenis pahat bubut, yang keempat, kerusakan pahat bubut, yang kelima, sifat alat potong, dan yang keenam, penutup. Definisi: pahat bubut merupakan alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja dalam proses pembubutan. Prinsip utama kerja mesin bubut ini adalah benda kerja yang berputar, sedangkan pahat bubut disentuhkan melalui eretan. Karena adanya sudut potong dan kekerasan pahat yang lebih tinggi daripada benda kerja, maka pahat bubut akan menyayat benda kerja. Material eretan. Terdapat 6 material eretan pada pahat bubut. Yang pertama, baja karbon tinggi. Yang termasuk dalam kelompok baja karbon adalah high carbon steel atau HCS dan carbon tall steel atau CTS, dengan persentase unsur lain relatif rendah, yaitu Mn, W, dan Cr, masing-masing 2%. Sehingga mampu memiliki kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Baja karbon jenis ini hanya dapat digunakan untuk memotong logam yang lunak atau kayu. Yang kedua, baja kecepatan tinggi atau HSS. Pada sekitar tahun 1898, ditemukannya jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan krom dan wolfram. Dengan melalui proses penuangan, selanjutnya dilakukan pengerolan atau penempaan yang dibentuk menjadi batang segi 4 atau silinder. Pada kondisi masih bahan atau raw material, baja tersebut diproses secara pemesinan menjadi berbagai bentuk pahat bubut. Setelah proses perlakuan panas dilaksanakan, kekerasannya akan menjadi cukup tinggi, sehingga dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi, yaitu sampai dengan 3 kali kecepatan potong pahat CTS. Baja kecepatan tinggi atau HSS ini, apabila dilihat dari komposisinya, dapat dibagi menjadi 2, yaitu baja kecepatan tinggi konvensional dan baja kecepatan tinggi spesial. Ketiga, paduan cor bukan besi. Sifat-sifat paduan cor bukan besi adalah diantaranya sifat yang dimiliki HSS dan karbida, sehingga dalam penuangannya memiliki karakteristik tersendiri. Karena karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai ketahanan panas dan ketahanan aus yang terlalu rendah. Jenis material ini dibentuk dengan cara dituang menjadi bentuk-bentuk yang tertentu.
Misalnya, tolbit atau sisipan yang kemudian diasah menurut geometri yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu karbida. Jenis karbida yang disemen merupakan bahan pahat yang dibuat dengan cara menyinter serbuk karbida dengan bahan pengikat yang umumnya dari kobalt. Dengan cara carburizing, masing-masing bahan dasar serbuk, wolfram, titanium, tantalum dibuat menjadi karbida yang kemudian digiling dan disaring. Salah satu atau campuran serbuk karbida tersebut kemudian dicampur dengan bahan pengikat dan dicetak tekan dengan memakai bahan pelumas. Setelah itu dilakukan presintering 1000 derajat Celcius. Pemanasan mula untuk menguapkan bahan pelumas dan kemudian sintering 1600 derajat Celcius. Sehingga bentuk keping atau sisipan sebagai hasil proses cetak tekan akan menyusut menjadi sekitar 80% dari volume semula. Hot hardness karbida di semen atau diikat ini hanya akan menurun apabila terjadi pelunakan elemen pengikat. Semakin besar persentase pengikat CO, maka kekerasannya menurun, dan sebaliknya, keuletannya akan membaik. Yang kelima, intan. Sintered diamond merupakan hasil proses sintering serbuk intan tiruan dengan pengikat CO kisaran 5% sampai 10%. Tahan panas sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastik. Sifat ini ditentukan oleh besar butir intan serta persentase dan komposisi material pengikat. Karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit dan mudah terdifusi dengan atom besi, maka pahat intan tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi atau ferros. Dan yang keenam, keramik. Keramik menurut definisi yang sempit adalah material paduan metalik dan non-metalik. Sedangkan menurut definisi yang luas adalah semua material selain metal atau material organik yang mencakup juga berbagai jenis karbida, nitrida, oksida, borida, dan silikon, serta karbon. Sifat utama pahat bubut. Pahat bubut secara garis besar ada 4 sifat utama yang diperlukan untuk menjadi alat potong yang memiliki kemampuan pemotongan atau performa yang baik. Adapun sifat-sifat yang dibutuhkan pada suatu alat potong antara lain ulet, agar alat potong tidak mudah patah terhadap beban kejut atau getaran. Yang kedua, keras, agar alat potong dapat menyayat benda kerja. Yang ketiga, tahan aus, agar umur pakai alat potong lebih lama. Dan yang keempat, tahan panas, agar ketajaman sisi potong tidak mudah aus pada suhu tinggi akibat penyayatan atau getaran. Macam-macam pahat bubut. Yang pertama pahat ISO dan yang kedua pahat HSS. Macam-macam pahat ISO. Pahat ISO terbagi menjadi 9, yakni pahat ISO 1, pahat ISO 2, pahat ISO 3, pahat ISO 4, pahat ISO 5, pahat ISO 6, pahat ISO 7,
pahat ISO 8, dan pahat ISO 9. Pahat ISO 1 digunakan dalam proses pembubutan memanjang dengan tujuan mengurangi diameter benda kerja karena plane angle 75 derajat, sehingga pahat ini tidak digunakan untuk membuat pundak poros tegak lurus 90 derajat. Pahat ISO 2. Pahat ini digunakan untuk pembubutan memanjang, pembubutan muka atau facing, dan membuat shimmer 45 derajat. Dengan plane angle 45 derajat, maka pahat ini tidak digunakan untuk membuat pundak poros tegak lurus 90 derajat. Pahat ISO 3. Pahat ini digunakan untuk pembubutan memanjang dan pembubutan muka atau facing dengan plane angle 93 derajat, sehingga pahat ini dapat digunakan untuk membuat pundak poros tegak lurus 90 derajat. Pahat ISO 4. Pahat ini digunakan dalam proses finishing benda kerja dengan plane angle 0 derajat serta sisi potong berada di depan, maka pahat ini hanya bisa untuk memotong benda kerja dengan pemotongan yang kecil karena beban yang diterima cukup besar. Pahat ISO 5. Pahat ini digunakan dalam proses pembubutan melintang tegak lurus sumbu benda kerja menuju senter. Pahat ini digunakan untuk facing dengan plane angle 0 derajat. Pahat ISO 6. Pahat ini digunakan untuk pembubutan memanjang dengan plane angle 90 derajat, maka pahat ini digunakan untuk membuat pundak poros tegak lurus 90 derajat. Pahat ISO 7. Pahat ini digunakan untuk membuat alur atau memotong benda kerja. Bentuk pahat pipi dengan plane angle 0 derajat. Pahat ISO 8. Pahat ini digunakan untuk memperbesar lubang atau boring yang telah ada sampai tembus. Pahat ini mempunyai plane angle 75 derajat dengan holder pahat panjang. Pahat ini rawan terhadap getaran sehingga kedalaman penyayatan terbatas. Dan yang terakhir, pahat ISO 9. Pahat ini digunakan untuk memperbesar diameter lubang atau boring, lubang bertingkat atau step. Pahat ini mempunyai plane angle 92 derajat dengan holder pahat yang memanjang. Pahat ini rawan terhadap getaran dan lentur sehingga kedalaman penyayatan terbatas. Selanjutnya, macam-macam pahat HSS. Pahat HSS ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pahat undercut atau alur, yang kedua pahat facing, yang ketiga pahat rocking, dan yang keempat pahat ulir. Pahat bubut undercut atau alur. Pahat ini digunakan untuk membuat alur atau memotong benda kerja. Fungsinya seperti pahat ISO 7. Pahat bubut facing. Pahat ini digunakan untuk finishing memanjang benda kerja. Fungsinya sama seperti pahat ISO 6. Pahat bubut rocking. Pahat ini dapat digunakan untuk membubut memanjang maupun melintang. Selanjutnya, pahat ulir.
pahat ini digunakan untuk pembubutan ulir luar dan bentuknya disesuaikan dengan ulir yang akan dibuat. Adapun standar ulir meliputi ulir metris, ulir Whitworth, ulir square, maupun trapesium. Selanjutnya, kerusakan pada pahat bubut. Terdapat 7 jenis kerusakan pada pahat bubut. Yang pertama, radius pada ujungnya. Yang kedua, keausan pada bidang bebas. Yang ketiga, keausan pada bidang garuk. Yang keempat, build-up shooting edges. Yang kelima, keretakan pada tip karbide. Yang keenam, tip karbide pecah. Dan yang ketujuh, tip karbide lepas. Radius pada ujung pahat bubut disebabkan karena pemakanan yang sudah melebihi ambang tolive. Tolive pahat tergantung penggunaan feed, shooting speed, dan material pada benda kerja. Keausan pada bidang bebas disebabkan oleh pemakanan feed yang terlalu besar atau sudut bebasnya yang terlalu kecil, sehingga terjadi pergesekan antara pahat dan benda kerja. Keausan pada bidang garuk disebabkan karena panas yang berlebihan atau overheating yang terjadi karena pemakanan shooting speed yang terlalu tinggi dan pendinginan yang tidak optimal. Build-up shooting edges. Build-up shooting edges ini adalah lelehan material yang menjadi dingin dan mengeras dan menempel pada ujung pahat. Akibatnya geometri dan senter pahat berubah. Selanjutnya, keretakan pada tip karbide disebabkan karena overheating dengan pendinginan yang tidak kontinu. Hal ini juga bisa disebabkan karena bagian bawah tip karbide tidak menumpu dengan sempurna. Tip karbide pecah. Hal ini disebabkan karena tip karbide tidak bisa menahan beban kejut. Selain itu juga karena depth of cut yang terlalu besar dan fat atau CS yang berlebihan. Dan yang terakhir, tip karbide lepas. Hal ini disebabkan karena brazingnya yang tidak baik. Selain itu juga karena pembebanan yang berlebihan, sehingga mengakibatkan lepasnya sistem pengikat yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.